Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore, ya Pak Kakak. Dan hari ini rupanya mau melaksanakan closing ya. Iya. Dan seperti coach di sini. Sebelum melaksanakan closing, kira-kira penggunaan cara closing nanti mengarah ke prinsip apa ini Pak? Untuk penilaian coach saya ingin pada prinsip coaching kemitraan. Iya. Baik. Terus untuk kompetensi yang ingin dikembangkan, kompetensi apa ini? Iya, sebenarnya kan ada 3, yaitu menjadi kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif, Pak. Sebagai pendengar aktif, iya. Aktif ya. Terus di indikator tercapaian nanti sebagai pendengar aktif kira-kira seperti apa Pak Indra? Kalau mendengar aktif itu sudah tercapai gitu, kira-kira seperti apa? Iya. Indikatornya saya sebagai pendengar yang aktif, saya mendengar tanpa memberikan solusi, hanya melakukan pertanyaan romantik, dan saya tidak boleh mengulang lagi apa yang saya dengar. Jadi kalau saya mendengar, lalu saya balikkan lagi, nah itu kesannya malah saya bukan sebagai pendengar yang aktif, tapi hanya ingin memastikan. Jadi memastikan kembali itu kan berarti saya tidak mendengar. Baik, itu yang kita siapkan untuk closing hari ini. Monggo Pak Indra dilaksanakan closingnya. Terima kasih Pak Guru. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Indra. Bagaimana kabarnya Pak Soleh? Alhamdulillah baik Pak. Ya, ini kan Pak Soleh datang ke saya ini ya. Kira-kira Pak Soleh tujuannya apa Pak ya? Iya, ini sebenarnya sudah lama Pak. Saya punya unek-unek yang belum tersampaikan atau belum sempat keluar. Sebenarnya dalam beberapa bulan ini, ya kurang lebih 2 bulan terakhir ini saya punya permasalahan terkait dengan pembelajaran di kelas Pak. Oh iya, terkait pembelajaran di kelas Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak, permasalahannya itu yang bagaimana Pak untuk pembelajaran di kelas itu? Jadi kebetulan saya ini kan posisinya sekarang ini mutasi tugas Pak. Jadi dari sekolah lama, kemudian karena ada satu hal, saya mutasi ke sekolah yang baru. Ya, di sekolah yang lama, yang baru dengan yang lama itu proses kadernya itu seperti berbeda antara 180 derajat lah perbedaannya. Kebetulan mayoritas siswanya juga berbeda. Kalau sekolah yang lama itu mayoritasnya kan perempuan. Nah, kalau yang baru mayoritasnya itu laki-laki. Nah, ini yang menjadi sedikit kebingungan apa yang harus saya lakukan ini, apa langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ini. Makanya saya butuh seorang teman atau siapa yang bisa menerima atau mendengar keluh kesah saya ini Pak, sehingga saya harapannya saya bisa mendapatkan solusi-solusi. Iya, baik. Jadi kan permasalahan seperti itu biasanya memang umum ya di dalam perpindahan tugas dan perpindahan kelas misalkan Pak Soleh ya. Untuk mengatasi itu semua, apa yang mendorong Pak Soleh itu melakukan sesuatu untuk mencapai indikator tersebut, untuk mencapai menyelesaikan masalah? Saya juga sedikit bingung juga ini Pak sebenarnya. Karena yang siswanya berbeda, kemudian karena permasalahan ini bisa juga ini karena dampak dari pandemi Pak. Jadi selama pandemi 2 tahun lebih itu
anak-anak kan sudah enjoy dengan menggunakan HP. Nah, permasalahan itu muncul ketika proses pembelajaran. Mungkin fokusnya anak-anak itu mungkin hanya sekitar paling lama itu 30 menit sudah bagus. Setelah itu dia fokusnya beralih ke HP. Ya. Saya sudah melakukan berbagai upaya sebenarnya bagaimana untuk mengatasi itu. Salah satunya adalah dengan memberikan SBG, memberikan tugas, kemudian mengajak bermain atau bermain game, itu saya lakukan. Cuma permasalahannya apa yang saya lakukan efektif, sangat efektif. Cuma tentu saya kan harus melakukan kegiatan game atau SBG kan sesuai dengan materi yang saya berikan. Kan tidak mungkin kalau materi A SBG itu lagi. Tapi itu permainan itu lama-lama akan bosan. Nah itu makanya saya harus diapakan ini anak-anak ini. Iya. Misalkan kalau Pak Soleh melakukan SBG lalu dengan mencocokkan SBG dengan materinya, yang selama ini Pak Soleh itu untuk mencocokkan SBG dengan mata pelajaran itu bagaimana? Tentu saya sesuaikan misalnya materinya yang kebetulan saya berbahasa Indonesia, misalnya materinya berbicara, ya SBG-nya anak mau tidak mau nanti harus bicara satu-satu. Nah itu sudah bisa memutus mata rantai anak-anak fokusnya ke HP, sehingga fokusnya bisa ke pelajaran. Nah setelah itu, nah sekarang bagaimana kalau dengan materinya ternyata menulis kan justru harus siap. Itu saya juga masih mikir harus berpikir seperti apa. Karena kalau tidak, saya harus bisa mengalihkan fokusnya anak-anak dari HP ke materi. Itu saya masih juga bingung juga ini materi SPG apa yang bisa seperti itu. Justru saya sahabat ini juga masih sempat bingung itu juga ya. Iya. SPG untuk menulis misalkan Pak ya. Jadi banyak sekali SPG untuk menulis Pak. Ya kan tentu ada referensi Pak. Apakah Pak Soleh itu sudah menemukan referensi untuk itu? Ya, saya juga sudah mencari Pak. Salah satunya adalah dengan mencari permainan kata. Jadi misalnya saya membuat permainan kata, nanti anak-anak yang melanjutkan untuk menulisnya, mengisi, ya, itu untuk menulis. Nah, itu yang sudah dilakukan dan ternyata juga lumayan, artinya bisa memutus juga itu. Tapi setelah materi itu selesai, kambuh lagi masalahnya. Itu yang saya juga sudah bingung lagi ketika nanti materinya masuk ke materi menyimak. Materi menyimak itu adalah siswa harus mendengarkan sesuatu. Nah, ketika mendengarkan misalnya coba dilihat di HP, otomatis siswa akan mendengar sesuatu di HP. Permasalahannya kita tidak mungkin atau masih kesulitan untuk mendeteksi apakah benar anak-anak itu mendengarkan menyimak dari apa yang kita berikan. Iya. Nah, itu juga masih kendala juga itu Pak. Iya. Baik, dengan kendala-kendala yang ada pada kelas Pak Soleh menyangkut kehadiran penuh anak-anak di dalam kelas, tentunya untuk materi-materi yang diberikan ke anak-anak, baik itu bermain kata, baik itu menyimak, baik itu menulis, tentu ada indikatornya. Nah, lalu usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Soleh untuk mencapai indikator tersebut, apakah yang diberikan ke Pak Soleh kepada anak-anak itu apakah sudah sesuai Pak? Itu ada yang sudah sesuai target, ada yang juga yang belum Pak. Artinya tidak semua anak itu bisa terpenuhi target yang ingin kita capai terhadap semua anak. Jadi kebetulan saya pegang 7 kelas, itu ada beberapa kelas yang malah kasarannya itu tidak berpengaruh.
Jadi ada beberapa kelas yang mengambil 50% lebih itu sudah berhasil, cuma ada juga yang tidak berpengaruh. Untuk anak-anak yang belum mencapai indikator tersebut, apa yang Pak Soleh lakukan? Untuk anak-anak itu akhirnya saya harus melakukan teknik yang lain, yaitu adalah anak-anak harus diberikan tugas supaya bisa fokus dalam pembelajaran hingga akhirnya bisa lepas. Jadi anak-anak harus diberi semacam aktivitas atau kegiatan supaya dia tidak fokus pada Iya, selama perpindahan ini dari tempat dinas lama ke yang baru dengan indikasi masalah seperti itu dan indikator penyelesaian yang Pak Soleh lakukan itu dampaknya terhadap Pak Soleh sendiri bagaimana, Pak? Dampaknya di awal-awal memang sempat membuat kebingungan, Pak, karena paling tidak mungkin masa transisi ya, Pak. Masa transisi saya harus menyesuaikan, masih harus adaptasi dari siswa yang mayoritas perempuan menjadi mayoritas laki-laki, kemudian lingkungan yang semula mudah dikendalikan sekarang sulit dikendalikan, itu harus menyesuaikan. Dan untuk adaptasi itu maka saya harus memiliki banyak kiat-kiat bagaimana caranya mengatasi itu supaya bisa terkondisikan dengan baik dan dengan melakukan sharing dengan teman-teman sejawat, dengan mencari banyak info dengan teman-teman yang di kelas yang sama, kalau posisi seperti apa, solusinya bagaimana, saya sudah mencari itu dan sudah saya lakukan. Dampaknya untuk anak-anak? Dampaknya anak ada yang cukup baik juga, ada yang sudah berhasil, ada yang sudah melakukan perubahan, juga juga itu seperti yang saya katakan beberapa kelas masih tidak belum kelihatan dampaknya. Iya betul, tapi kan sudah ada usaha atau sudah ada indikator untuk menyelesaikan itu. Baik Pak Soleh, indikasi masalah kita sudah jelas bahwa untuk meminatkan anak-anak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Lalu seumpama ini Pak, Pak Soleh kan sudah mencari solusi dan berusaha untuk menjalankannya. Lalu kalau sudah berhasil dalam menjalankan pengembangan pembelajaran yang Pak Soleh lakukan itu untuk menyelesaikan indikasi masalah tersebut, apa yang Pak Soleh lakukan kalau sudah berhasil? Tentu saya paling tidak ingin membuat catatan-catatan dulu, Pak, bahwa kalau ada permasalahan seperti ini dan solusinya bisa seperti ini. Yang pertama, yang kedua, paling tidak saya ingin menularkan atau melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan teman sejawat. Kalau mengalami permasalahan yang sama, saya akan informasikan bahwa ini solusi-solusi yang bisa dipakai dan saya sudah menerapkan paling tidak presentasinya sangat baik. Itu yang akan saya lakukan. Baik, yang terakhir Pak Soleh, apakah Pak Soleh memerlukan dukungan dari teman sejawat, pimpinan, atau dari segi mana saja untuk mencapai ketercapaian indikator dari permasalahan Pak Soleh tersebut? Dukungan pasti Pak, sangat membutuhkan dukungan, terutama dukungan dari pembuat kebijakan. Dengan didukung ada payung hukumnya, ada dari hukumnya, misalnya kita melakukan penyitaan HP dan sebagainya, itu kita punya dasar. Itu sangat harapkan adalah dukungan dari pembuat kebijakan atau pimpinan sekolah kalau tidak ada dasar hukumnya, karena kan juga tidak mungkin serta-merta meminta HP. Iya. Tapi sekarang di era digital HP suatu kebutuhan mutlak yang harus dipakai sebagai media pembelajaran. Bagaimana nanti dengan payung hukum yang kuat, kapan HP itu bisa dipakai, kapan HP itu boleh dirampas dan sebagainya, nah itu mungkin yang saya butuhkan. Iya. Bagaimana Pak Soleh? Apakah solusi dari permasalahan Pak Soleh sekarang sudah menemui titik terang? Ya sudah ada titik terang, jadi dengan saya melakukan coaching ini, paling tidak saya mau memutarkan teman-teman, paling tidak bisa berbagi Pak. Iya. Jadi bisa berbagi solusi apa yang sudah saya lakukan dengan permasalahan yang saya lakukan. Paling tidak saya mendapatkan istilahnya, walaupun tidak mendapatkan solusi, tapi paling tidak saya mendapatkan gambaran atau pembanding bahwa hal seperti ini bisa terjadi di mana saja kepada siapapun. Paling tidak dengan saya melakukan coaching ini, saya tahu ternyata ini bisa dilakukan dan
bisa berhasil dan tingkat keberhasilannya ternyata bisa di atas 50%. Iya. Daripada selama ini hanya dipendam, tidak tersampaikan, ini karena bagaimanapun undang-undang ini kan harus tersalurkan biar Baik. Iya. dialog. Iya, Pak Soleh. Semoga Pak Soleh terus mendapat dukungan, terus semangat dalam kegiatan pembelajaran atau menghadapi anak-anak atau memanfaatkan keterampilan Pak Soleh yang sudah ada. Semoga Pak Soleh terus meningkatkan ketercapaian indikator Pak Soleh. Baik, terima kasih Pak Soleh. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kebetulan sudah melaksanakan closing hari ini ya. Ya. Dari closing tersebut, apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan sekolah closing tadi? Iya, karena saya mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif, Pak. Jadi saya mendengarkan Pak Soleh tanpa mengulang perkataan Pak Soleh, berarti saya sudah menjadi pendengar yang baik dan melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sekiranya tidak memberikan solusi langsung kepada Pak Soleh. Baik, catatan hasil observasi saya, closing yang dilakukan hari ini sudah baik berdasarkan hasil sebelum closing. Terus yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dilakukan berdasarkan hasil closing yang barusan dilakukan ini tadi? Iya, setelah saya melakukan coach dengan keterampilan mendengarkan aktif, maka saya untuk selanjutnya ingin mengembangkan keterampilan bertanya yang berbobot, Pak. Jadi melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada uji, Pak. Baik, sudah bagus apa yang dilakukan saat closing tadi, dan terima kasih sudah melakukan closing. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak Soleh. Selamat sore Pak Ya, Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Soleh? Alhamdulillah baik Pak. Pak Soleh ini mau praktek jadi coach ya? Ya betul Pak. Iya. Mau coaching sama Pak. Dengan Pak Koko ya? Baik Pak. Sebagai coaching, kompetensi mana yang ingin Pak Soleh kembangkan? Untuk melakukan coach nanti saya mau menggunakan kompetensi sebagai pendengar aktif Pak. Oh Ya dari dengan menggunakan prinsip kemitraan. Jadi saya mau menerapkan kompetensi pendengar aktif. Oh ya, sebagai pendengar aktif Pak ya. Untuk indikatornya atau ketercapaian Pak Soleh itu melakukan kompetensi coach dengan pendengar aktif, menurut Pak Soleh itu bagaimana? Indikator pencapaiannya apa yang saya lakukan nanti paling tidak saya tidak ikut memberikan solusi Pak. Saya hanya sekedar mendengarkan keluhan atau informasi yang diperoleh dari uji, sehingga saya tidak ikut memberikan solusi, dan saya juga tidak akan melakukan intervensi atau memotong atau solusi di tengah informasi yang diberikan oleh uji. Gitu. Ya, baik Pak Soleh. Ini sudah dijelaskan semua oleh Pak Soleh tentang kompetensi yang dikembangkan maupun indikatornya. Silakan menjalankan coach dengan Pak Koko. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra.